Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, semangat lagi. Masya Allah, aku udah sama Ustadz Ahmad kan nih. Mana Mas? Ustadz Ahmad kan, bener nggak yang tadi aku bilang? Ya, udah sahabat Rasul atau Rasulullah pernah berjanji gitu sama musuhnya atau sama apa? Jadi kepada siapa sih? Kita bahas ya. Bahas ya Ustadz ya, silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berjanji kepada seseorang atau kepada musuhnya? Diterangkan di dalam hadis yang panjang oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika itu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dijanjikan oleh orang-orang Quraisy bahwasanya dijadikan Nabi Muhammad sebagai sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad dengan Abu Bakar dan berikan kabar itu kepada kami, maka kami akan hadiahkan 100 ekor onta yang sedang dalam keadaan hamil. Maka dijadikan sebagai sayembara. Ya, semuanya itu mencari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sudah menjaga ketika itu di rumah Nabi, dan ketika itu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar hijrah bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq dari kota Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi berita ini tersebar cepat sehingga banyak orang-orang yang mencari baginda Rasul Nabi Muhammad. Sampailah satu saat Rasulullah melewati perkampungan Bani Madlaj. Ketika itu ada orang yang melihat bahwasanya kami melihat ada beberapa orang yang sedang melewati kami, dan kami yakin itu Muhammad dengan rombongannya. Maka berita ini sampailah kepada salah seorang kafir yang bernama Suraqah bin Malik. Ketika itu dia berkata, Suraqah bin Malik, kepada perkumpulannya tadi, padahal di dalam hatinya dia tahu bahwa mungkin yang dilewati itu adalah baginda Rasul Nabi Muhammad, tetapi dia bilang sama kaum-kaumnya, sama orang-orang di kampungnya, kayaknya itu bukan Muhammad deh, itu pasti orang lain deh. Akhirnya dia licik tuh, dia bilang sama budaknya, keluarkan kuda dari pintu belakang. Dia keluar pelan-pelan, lalu dia kejar itu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dia cari, dia pengen dapetin baginda Rasul Nabi Muhammad. Ternyata ketika sudah hampir dekat dengan Rasulullah SAW, ternyata kuda yang ditungganginya, dia terperosok kakinya masuk ke dalam pasir. Lalu kemudian dia jatuh. Dan dia mengundi tuh dengan anak panah atau tombaknya, kira-kira dia lanjutin gak nih? Karena kebiasaan orang jahiliyah itu kalau ada sesuatu kesialan, dia undi. Ya, kira-kira diterusin apa enggak? Lalu kemudian padahal hasil undiannya tuh dia nggak boleh terusin, tapi karena dia tamak, dia pengen mendapatkan kabar tersebut bahwa dia bisa menemukan Nabi Muhammad dan diberikan kabar kepada Quraisy. Akhirnya dia kejar lagi, dia dekatin lagi. Ternyata ketika sudah mendekat dengan baginda Rasul Nabi Muhammad, bahwasanya pada saat itu dia punya kuda terperosok lagi masuk ke dalam pasir sampai sedadanya. Lalu kemudian dia jatuh, dan kemudian pada saat itu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berada di dekatnya. Dan ketika itu Nabi berkata, nggak usah takut, bahwasanya aku tidak akan menyakitimu, tapi rahasiakan kepada mereka bahwa kamu telah berjumpa dengan aku. Tapi dijanjikan sama Rasulullah SAW janji kedamaian atau keselamatan, jaminan keselamatan. Akhirnya ditulis oleh sahabat Amir bin Fuhairah untuk menulis di sebuah tulang bahwasanya janji keselamatan buat Suraqah bin Malik, bahwa dia tidak akan dizolimi nanti. Dan karena apa? Karena Suraqah bin Malik yakin bahwa Rasulullah ini akan menang dan umat Islam ini akan syiar dan jaya. Akhirnya benar, ya, kejadian setelah itu, setelah umat Islam itu perang Fatu Makkah, dikuasailah kota Mekah oleh umat Islam, oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Setelah perang Hunain, pada saat itu Suraqah bin Malik datang membawa tulang yang di dalamnya ada perjanjian keselamatan dari Rasulullah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sekaligus mengucap 2 kalimat syahadat, lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian ketika itu dia menjadi orang yang melindungi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan cuma itu janjinya. Ketika Rasulullah bersama dengan Suraqah bin Malik, ketika itu Rasulullah bilang, maukah kamu memakai pakaiannya Kaisar Kisra?
Akhirnya ketika di zamannya sahabat Umar bin Khattab, ketika itu sahabat Umar panggil dia, wahai Suraqah bin Malik, sini engkau pakai pakaian kaisar ini dengan semua peralatannya yang lengkap. Lalu kemudian dia meneteskan air mata, padahal itu Rasul sudah wafat. Dia berkata, janji Rasulullah sekalipun Rasulullah SAW itu sudah wafat, tetap ditunaikan dan benar aku memakai pakaian Kisra. Maka tepati janji, menepati janji termasuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada keridhaan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan, dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan kesimpulan oleh Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Janji manis bikin diabetes. Ketahuilah, berjanji itu harus mengukur diri. Karena bergantung, berharap itu hanya kepada Allah. Allahus Samad. Dan ingat, kita diatur oleh takdir. Maka jangan pernah mendahulukan kehendak Allah. Maka ketika akan berjanji, katakanlah insya Allah. Sekali lagi, insya Allah. Libatkan Allah dalam janji kita, supaya kita diingatkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Nah, ketika kita berjanji, ukur diri, siapkan atas apa yang kita mau janjikan sebelum kita menunaikannya. Dan ingat, bertawakallah kepada Allah. Ketika manusia bertawakal, maka Allah berikan petunjuk jalan yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah seluruh amalnya lisan kami ya Allah. Bantu kami menjadi hamba yang senantiasa menepati amanahnya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guruku. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala Taha